Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada hari ini kita semua dapat melaksanakan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran Al-Quran Hadis dengan jumlah yang lengkap. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, saya terlebih dahulu ingin bertanya kepada kalian. Apakah ada di antara kalian yang masih mengingat pembelajaran kita minggu kemarin? Ya, pembelajaran kita minggu kemarin adalah kita membahas tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada fenomena alam semesta. Nah, dan hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu pembahasan kita tentang menjaga kelestarian lingkungan alam. Adapun sub pembahasan kita pada hari ini yaitu 1. Pengertian tentang menjaga kelestarian lingkungan alam. Yang kedua ada hadis tentang menjaga kelestarian lingkungan alam. Yang ketiga ada penjelasan hadis tentang menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kalian mendengarkan, kalian memperhatikan, dan kalian menyimak pembelajaran dari saya, kalian dapat memahami apa pengertian tentang menjaga kelestarian lingkungan alam, memahami penjelasan tentang menjaga dan melestarikan lingkungan alam, dan kalian dapat memahami penjelasan hadis tentang menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Nah, di mata pembelajaran saya mengambil 3 teknik penilaian. Yang pertama ada teknik penilaian sikap, yaitu observasi dalam proses pembelajaran. Yang kedua saya mengambil penilaian pengetahuan seperti tes tertulis dan penugasan. Terus yang ketiga saya mengambil penilaian keterampilan, yaitu diskusi dan presentasi. Ya, langsung saja kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang menjaga kelestarian lingkungan alam. Nah, sebagai umat muslim tentunya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua rahmat dan nikmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan bumi sebagai tempat tinggal dan sumber kehidupan dengan berbagai isinya, seperti air, udara, tanah, pepohonan, dan sebagainya. Tak lupa pula rasa syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua akal dan pikiran. Nah, agar semua umat manusia dapat berpikir dan mempunyai peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan alam di bumi ini. Baik secara langsung ataupun tidak langsung, kita wajib mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menjaga kestabilan lingkungan antara kehidupan manusia dan lingkungan. Nah, maka dari itu kita harus mempunyai peranan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu perintah menegakkan yang benar dan melarang yang salah terhadap lingkungan. Tetapi pada faktanya, manusia yang hidup di zaman sekarang ini tidak peduli dengan alam dan lingkungan sekitar. Masih banyak di antara kita yang membuang sampah sembarangan, seperti membuang sampah ke sungai, ke tanah, dan sebagainya. Pada Quran Surah Ar-Rum ayat 7 yang artinya mereka hanya mengetahui yang lahir atau yang nampak dari kehidupan dunia, sedang kehidupan akhirat adalah lalai. Nah, isi kandungan dalam surah tersebut menjelaskan bahwa hal ini memahami arti kerusakan di muka bumi. Nah, dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa semua kerusakan yang terjadi di muka bumi ini dalam berbagai bentuknya, penyebab utamanya adalah perbuatan buruk dan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Dan pada surah Al-A'raf ayat 56 sampai 58 yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Nah, adapun hadis tentang perintah menjaga dan melestarikan lingkungan alam, yaitu hadis riwayat Tirmizi tentang Ihya al-Mawat. Nah, Ihya al-Mawat ini artinya adalah menghidupkan tanah yang mati. Nah, yang bunyi hadisnya itu berbunyi man ahya ardan maitatan ahyalahu. Artinya barang siapa menghidupkan suatu bumi yang mati, maka bumi itu baginya. Hadis riwayat Tirmizi.
Menurut hadis riwayat Tirmidzi yang saya bacakan tadi, menjelaskan tentang keutamaan orang yang mau menghidupkan tanah yang mati. Tanah yang mati dalam Islam itu disebut Ihya al-Mawat. Nah, objek dari Ihya al-Mawat ini adalah tanah yang benar-benar mati, bukan tanah yang lainnya. Nah, adapun beberapa pendapat para ulama tentang Ihya al-Mawat ini, yaitu yang pertama ada pendapat dari ulama Hanafi, yaitu penggarapan lahan yang belum dimiliki dan digarap orang lain karena ketiadaan irigasi serta jauh dari pemukiman. Terus yang kedua ada menurut pendapat ulama Maliki, yaitu tanah atau lahan yang selamat dari pengolahan sebab mengelola lahan itu dengan sesuatu atau sebab adanya penghalang untuk mengelola lahan tersebut. Terus yang ketiga ada pendapat ulama Syafi'i. Ulama Syafi'i berpendapat bahwa Ihya al-Mawat itu adalah penggarapan tanah atau lahan yang belum digarap orang lain dan lahan itu jauh dari pemukiman maupun dekat dengan pemukiman. Dan yang terakhir, menurut pendapat ulama Hambali berpendapat bahwa Ihya al-Mawat itu adalah lahan atau tanah yang tidak ada pemiliknya, tidak ada air atau gersang, tidak dikelola serta tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, dari semua pendapat di atas, jika diperluas, maknanya menunjukkan bahwa Ihya al-Mawat itu adalah penggarapan lahan kosong yang belum diolah dan belum dimiliki seseorang untuk dijadikan lahan produktif. Nah, sebagai lahan pertanian maupun mendirikan bangunan. Nah, pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa menjadikan sebab seseorang bisa memiliki sebidang tanah adalah ketika tanah itu kosong, tanah itu belum diolah dan belum dimiliki oleh siapapun. Karena waktu sudah menunjukkan waktu istirahat, pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Dan minggu depan akan kita lanjut tentang hadis membuat sumur. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.